kepada rekan-rekan semua. Senang sekali saya dapat menemani Anda dalam diskusi hari ini yang mengangkat topik yang cukup hangat dan penting untuk kita bahas, yaitu mengenai tentang nilai-nilai adaptif. Tentunya di sini saya tidak sendiri, saya selaku host di sini Muhammad Fernanda Binsya, dan juga ada beberapa narasumber di sini. Halo, nama saya Siti Zara Arifin. Saya Rifania Dinudin. Saya Salsa Bidang Karawasa. Saya Salwa Amalia Firdausi. Jadi sedikit perkenalan dari beberapa narasumber dan juga saya sebagai host. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang bentuk-bentuk pelanggaran etika yang sering terjadi di masyarakat, yaitu tentang apa dampaknya dan bagaimana seharusnya kita bisa lebih berkomitmen pada nilai-nilai dasar adaptif untuk menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang ada. Saya harap pada diskusi kali ini kita dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan solusi yang membangun. Tentunya saya berterima kasih kepada para rekan-rekan yang telah hadir di sini untuk menyempatkan waktunya. Mari kita mulai diskusi ini dengan semangat untuk menciptakan perubahan yang lebih baik. Oke, dari Mbak Salwa sendiri mungkin bisa diceritakan tentang contoh-contoh kasus yang dari Mbak Salwa alami atau pernah tahu. Jadi saya pernah baca satu kasus di sosial media. Kasus ini tuh terjadi pada bulan Juli tahun 2024. Jadi kejadiannya baru aja beberapa bulan yang lalu, tepatnya di kota Bau-Bau. Kejadian ini terjadi dilakukan oleh jajaran ASN di kota Bau-Bau. Pelanggaran kode etik yang dilakukan yaitu mereka itu melakukan manipulasi absensi kehadiran. Nah, jadi zaman sekarang absensi kehadiran kan udah nggak pakai tanda tangan, udah nggak pakai kertas kayak gitu. Kan absensi kehadiran sekarang udah pakai sistemnya udah digital, udah pakai teknologi digital. Nah, itu kayak menggunakan GPS gitu, menggunakan salah satu aplikasi yang ada di Play Store gitu. Nah, mereka tuh melakukan pelanggaran dengan cara mereka tuh melakukan absensi tuh bukan di tempat atau bukan di titik yang telah ditentukan. Harusnya kan absensinya tuh waktu udah sampai di kantornya kan. Nah, tapi mereka banyak yang absennya itu di rumah, pas masih di rumah tuh udah absen. Terus ada juga yang kayak di titik yang nggak ditentukan, mungkin di tempat lain. Mereka tuh udah pinter ya melakukan manipulasi. Mereka menggunakan salah satu aplikasi yaitu Simalape yang ada di Play Store untuk melakukan pelanggaran itu. Nah, dan ASN yang melakukan pelanggaran itu udah banyak banget di sana. Totalnya ada 588. Itu yang udah terkuak ya. Mungkin masih ada lagi yang belum terkuak. Ada berapa aja ASN yang melakukan manipulasi. Itu sih kasus yang dari saya. Oke, menurut Mbak Salwa sendiri, mengapa Mbak Salwa untuk mengangkat kasus ini? Saya mengangkat kasus ini karena memang menurut saya ini salah satu kasus yang marak ya terjadi di jajaran ASN, karena apalagi di tahun ini, karena tahun-tahun ini kan kita udah kayak udah menerapkan sistem digital gitu ya. Jadi kayak pasti udah banyak sih menurut saya pelanggaran yang seperti ini, cuman mungkin banyak yang belum terkuak. Dan saya mengangkat kasus ini buat jadi pembelajaran buat ASN ke depannya, karena kan mereka itu punya tanggung jawab yang besar buat masyarakat ya. Mungkin dengan diangkatnya kasus ini mereka bisa belajar lebih bertanggung jawab lagi sih. Oke. Menurut Mbak Salwa sendiri, apa dampak yang ditimbulkan dari kasus manipulasi absen dari ASN tersebut? Tentunya dampak yang ditimbulkan dari manipulasi ini sangat besar ya. Jadi kan mereka ini bekerja untuk publik, mereka bekerja untuk masyarakat. Kalau mereka melakukan manipulasi, mereka melakukan kecurangan, pasti mereka akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Pasti masyarakat tuh menganggap ASN tuh tidak dapat dipercaya, pekerjaan yang mereka lakukan tuh tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan selain dari masyarakat, dampak yang ditimbulkan juga dari rekan-rekan ASN itu sendiri. Kan kalau di kantor kayak gitu mereka kan kerjanya kan sama-sama ya. Nah, pasti tuh ada rekannya yang ngerasa kayak kok nggak adil ya, aku berangkatnya pagi udah sesuai jadwal terus absennya tuh di kantor
langsung ngerjain kerjaan, kok mereka kok mereka bisa absennya itu di rumah, mereka datangnya telat tapi nggak ada sanksi apa-apa. Pasti rekan yang lain kan ngerasa ngerasa kayak nggak adil. Terus juga pasti ada kayak boros anggaran yang dikeluarkan. Maksudnya itu gaji yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk ASN itu sama rata sama rekan pegawai yang lain, cuman kinerjanya tuh nggak ada. Jadi kayak anggaran rutin keluar tapi kinerjanya nggak ada, kayak itu sih menurutku. Oke. Menurut Mbak Salwa sendiri, kan Mbak Salwa tadi sudah menyebutkan dampaknya, lalu untuk penyebabnya dari masalah manipulasi absen tersebut, untuk menurut Mbak Salwa sendiri seperti apa, dan juga mungkin Mbak Salwa bisa memberikan sedikit solusi dari masalah manipulasi absen sendiri. Tentunya kalau ada orang yang melakukan kecurangan, melakukan pelanggaran, itu pasti ada penyebabnya ya. Nah, kalau dari analisis saya, penyebab dari ASN tersebut melakukan kecurangan itu adalah tidak adanya pengawasan yang ketat dari aparat pemerintah. Mungkin seharusnya kan ini udah termasuk solusi ya, sekalian solusi. Jadi seharusnya pemerintah atau ya yang berwenang itu mereka melakukan pengawasan terhadap absensi. Meskipun menggunakan digital, harusnya mereka tetap mengkaji data-data yang masuk gitu, kayak keasliannya itu dikaji gitu, itu bener gak titiknya di situ, bener gak dia udah absen itu dia udah ada di tempat apa belum, kayak gitu. Terus menurutku juga harus ada sosialisasi dan edukasi sih. Maksudnya tuh kayak mereka tuh dikasih ilmu lagi, dikasih pengetahuan lagi akan pentingnya tanggung jawab sebagai ASN ya, karena mereka kan balik lagi, mereka itu kan bekerja bertanggung jawab untuk masyarakat ya, jadi kan gitu. Terus menurut saya juga harus dari pemimpin juga harus harus selalu mengingatkan rekan-rekannya untuk kejujuran dan tanggung jawab sih. Dan terus menurut saya itu penyebabnya juga mungkin adanya ketidakadilan dari gaji ASN dengan kerja yang dia lakuin. Mungkin bisa aja gajinya itu kecil tapi beban kerja yang dia tanggung tuh besar, kayak dia tuh sibuk terus tugasnya berat tapi gajinya tuh segitu aja, gak ada tunjangan atau mungkin gak ada bonus kalau dia lembur. Nah, mungkin solusinya coba buat dikaji ulang gaji yang dia dapat sama beban kerja yang dia tanggung, coba disamaratakan. Menurut saya gitu sih. Oke. Menurut Mbak Salwa sendiri, dari solusi yang Mbak Salwa tawarkan, menurut Mbak Salwa mengapa solusi tersebut sangat tepat untuk mengatasi masalah manipulasi absen? Menurut saya ini solusi yang tepat ya, karena kan sesuai dengan penyebab dia melakukan itu. Karena kan dari penyebab itu kita bisa lihat dari alasan dia melakukan kecurangan itu, solusinya apa, itu kan bisa kita lihat ya. Dari kayak ya tadi contohnya, kalau gajinya nggak sama beban yang dia tanggung, itu berarti solusinya kita harus dikaji lagi. Mungkin kalau misal lembur dikasih bonus, terus gajinya kayak disamain. Terus kalau misal penyebabnya karena dia ngerasa nggak ada pengawasan, kayak nggak apa-apa lah absen nggak di sini, orang nggak dimarahin, nggak ada sanksi apa-apa. Nah, itu solusinya ya harus pengawasannya lebih ketat lagi, harus dikaji lagi data yang masuk di sistem absensi tersebut. Menurutku tepat sih. Oke, terima kasih dari Mbak Salwa. Cukup menarik ya teman-teman, dari kasus yang dibahas oleh Mbak Salwa, yaitu tentang manipulasi ASN. Oke, kita next ke dari Mbak siapa? Alsa. Dari Mbak Alsa. Oke, mungkin dari Mbak Alsa sendiri bisa diceritakan tentang kronologi tentang pelanggaran nilai-nilai adaptif. Yang saya ketahui yaitu akhir-akhir ini tahun 2024, yaitu tentang pemilihan calon wali kota Palembang yang mengerahkan ASN untuk mendukungnya. Dalam hal ini tentu melanggar kode etik ASN ya, yang dibuktikan dengan adanya ajakan-ajakan dari perangkat kecamatan dengan melalui pesan WhatsApp yang berupa slogan-slogan atau kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada
calon wali kota Palembang tersebut. Selain itu juga terdapat kegiatan seperti pembagian sembako atau kegiatan lainnya yang berlabel atau bergambar dengan foto wali kota, mengenakan baju dan slogan kampanye tersebut. Oke, mungkin dari Mbak Alsa sendiri ini mengangkat topik tentang hak suara ya mungkin ya, Mbak? Dari pemilu sendiri. Oke, mungkin dari Mbak Alsa sendiri bisa diceritakan penyebabnya dan juga dampak dari penggiringan hak suara untuk pemilu di Palembang ya. Oke. Penyebab terjadinya kasus ini menurut saya yaitu calon wali kota tersebut nafsu dengan jabatan ya tentunya, karena beliau berupa melakukan berbagai kegiatan dalam kampanyenya. Yang berbagai kegiatan yaitu untuk memenangkan pemilu, walaupun yang dilakukan adalah hal yang tidak baik, serta dampak dalam pemilu tersebut yaitu hasil pemilunya kurang memuaskan dan menurunkan partisipasi pemilih dan dapat merusak kepercayaan masyarakat pada para pejabat. Penyalahgunaan wewenang dalam konteks ini dapat berpotensi mengakibatkan kerugian finansial juga kepada negara, karena setiap dana yang dikeluarkan untuk kepentingan kampanye pribadi seharusnya dialokasikan untuk program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, tindakan yang ini dapat dilihat sebagai pemborosan anggaran yang juga dapat berdampak pada layanan publik. Oke, menurut Mbak Salwa sendiri, Alsa sendiri bisa diceritakan atau memberikan solusi tentang penyalahgunaan wewenang hak suara pada pemilu Palembang kali ini. Baik, menurut saya solusi tentang kasus penyalahgunaan wewenang calon wali kota Palembang 2024 ini yaitu dengan memberikan sanksi hukum yang tegas, tapi tidak hanya kepada calon wali kota saja, juga kepada semua pihak yang terlibat tentunya, karena ini penting untuk menunjukkan tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan wewenang, serta memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para ASN untuk mengetahui apa sih pentingnya etika dalam pemilu tersebut. Oke, dari sekian banyak solusi yang bisa ditawarkan untuk menanggulangi penyalahgunaan wewenang ini, mungkin dari solusi yang Mbak Alsa tadi, mungkin mengapa solusi tersebut dari Mbak Alsa sendiri menganggap solusi tersebut sebagai solusi yang tepat? Menurut saya solusi tersebut tepat karena telah mencakup dua aspek, yaitu menjaga integritas dan etika dalam proses pemilihan umum. Karena sanksi yang tegas akan berfungsi sebagai pencegahan yang membuat pihak-pihak lain tuh berpikir dua kali untuk melakukan perbuatan yang sama. Oke, terima kasih dari Mbak Alsa sendiri, teman-teman, mengangkat tentang penyalahgunaan wewenang hak suara pada pemilu Palembang 2024. Oke, kita next ke narasumber yang selanjutnya, dari Mbak siapa? Nadine. Oke, dari Mbak Nadine. Mungkin dari Mbak Nadine bisa diceritakan tentang kasus pelanggaran etika yang Mbak Nadine alami atau yang Mbak Nadine amati. Kasus pelanggaran etika yang pernah saya ketahui ya, itu mengenai kasus nepotisme yang terjadi pada seleksi CASN tahun 2021. Nah, kasus ini tuh berawal dari adanya aduan masyarakat dan orang tua peserta CASN dan adanya temuan BKN sendiri. Lalu dengan adanya hal tersebut, pihak BKN ini dan Kementerian Pan-RB itu berkoordinasi untuk mengusut tuntas masalah ini. Lalu, tim Satgas Satuan Tugas Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme itu berhasil menangkap 30 tersangka dalam kasus ini, di mana 21 diantaranya itu adalah orang sipil dan 9 orang lainnya adalah PNS.
Lalu kecurangan tersebut itu banyak ditemukan pada wilayah Pulau Sulawesi. Nah, menariknya di sini itu tindakan kecurangan ini terjadi dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan spy microphone, di mana spy microphone itu adalah alat yang sangat canggih dan bentuknya itu sangat kecil sehingga bisa dimasukkan ke dalam baju. Terus ada juga yang menggunakan software berupa aplikasi remote access, di mana komputer dalam ruangan seleksi tersebut ada beberapa komputer yang sudah disusupi dengan aplikasi remote access tersebut, sehingga para pelaku oknum-oknum ASN tersebut itu bisa menjawab soal dari jarak jauh. Nah, diduga software tersebut itu disusupi dan diinstal oleh para pelaku pada malam hari sebelum hari H seleksi. Nah, itu dibuktikan dengan adanya hasil rekaman CCTV yang sebenarnya itu sudah dihapus oleh para pelaku, tetapi masih bisa direcovery oleh tim BKN. Nah, dengan adanya hal tersebut ditemukan barang-barang bukti berupa komputer, handphone, laptop, dan beberapa flash disk. Tetapi barang-barang bukti tersebut sudah diamankan dan akan ditindaklanjuti. Lalu oknum ASN tersebut tentu saja telah melanggar yang nilai dasar dari adaptif, di mana seorang ASN yang seharusnya itu bertindak proaktif dengan berinovasi dalam pergerakan menuju ke arah yang lebih baik. Namun pada kasus ini itu ASN tersebut malah melakukan perubahan yang ke arah kemunduran, karena membiarkan CSN yang seharusnya berinovasi itu dibiarkan oleh mereka untuk melakukan kecurangan. Mungkin itu sih kronologinya. Oke. Menurut dari Mbak sendiri, apa dampak yang ditimbulkan dari kasus nepotisme ini, dan juga mungkin bisa memberikan sedikit solusi tentang pencegahan dari nepotisme itu sendiri? Nah, dari kasus ini tuh banyak ya dampak yang bisa ditimbulkan, terutama pada peserta CSN itu sendiri. Nah, peserta yang terlibat itu tentunya tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, alias didiskualifikasi. Begitu juga dengan para oknum ASN-nya. Mereka kehilangan pekerjaan karena tidak bisa menjaga privasi, menyalahgunakan wewenang, dan memperburuk citra instansi lah di mata publik. Terus juga kasus nepotisme ini memiliki dampak yang signifikan terhadap integritas dan kepercayaan publik. Nepotisme itu merusak prinsip transparansi yang sudah dijadikan dasar utama, sehingga masyarakat itu melihat proses ini sebagai suatu hal yang tidak adil dan berpihak kepada kelompok-kelompok tertentu. Padahal kepercayaan masyarakat ini sangat penting dalam menjalankan reformasi birokrasi, dan jika kepercayaan itu hilang, perbaikan pelayanan publik pun akan terhambat. Lalu tidak hanya itu ya, kasus ini tuh juga berdampak pada kualitas sumber daya manusia hasil dari rekrutmen itu sendiri. Karena saat pegawai yang dipilih itu tidak sesuai, tidak memenuhi standar kualifikasi dan kompetensinya, kinerja para ASN itu akan rendah dan kualitas pelayanan publik yang ia berikan kepada masyarakat itu akan buruk. Lalu pastinya juga mencemarkan citra instansi, citra ASN, dan lain sebagainya. Akibatnya kebijakan pemerintah yang seharusnya itu berjalan sesuai harapan mereka bisa jadi terhambat karena ditangani oleh orang-orang yang tidak berkompeten dan menyalahgunakan wewenangnya. Nah, hal itulah yang menciptakan perasaan ketidakadilan di tengah masyarakat. Ketidakadilan ini juga menyebabkan ketegangan sosial di tengah masyarakat, terutama di kalangan masyarakat yang sudah menganggap dari dulu jika pemerintah itu tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara adil dan transparan. Terus menurut saya juga mungkin sedikit solusinya adalah menegakkan kebijakan bebas titipan. Dengan menegakkan kebijakan bebas titipan itu, pemerintah itu dapat memberikan sinyal kuat bahwa mereka itu benar-benar serius dalam upaya membersihkan sistem-sistem tersebut dari kegiatan-kegiatan praktik-praktik yang merugikan. Lalu
implementasi kebijakan tersebut tentunya itu juga mendatangkan tantangan-tantangan besar ke depannya. Maka dari itu diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintahan itu sendiri untuk meningkatkan sistem pengawasan yang lebih kuat ke depannya. Contohnya seperti membentuk satgas khusus untuk mengawasi dan memantau seluruh rangkaian kegiatan seleksi, apakah kegiatan tersebut telah berjalan secara aturan yang berlaku, aturan yang diterapkan. Nah, lalu juga pemerintah juga bisa menerapkan prinsip transparansi seperti mempublikasikan seluruh kegiatan awal pendaftaran sampai hasil pengumuman di platform kan sekarang sudah banyak ya platform yang bisa digunakan untuk mengunggah data real time. Dari situ masyarakat itu bisa turut andil untuk mengawasi dan memantau seluruh rangkaian seleksinya. Mungkin itu saja. Oke, menurut saya solusinya sangat tepat dan juga banyak ya. Jadi kita tidak perlu menanyakan lagi mengapa solusi tersebut dianggap tepat. Oke, terima kasih Bapak. Itu tadi pengangkatan dari kasus nepotisme calon ASN 2021. Oke, kita ke narasumber selanjutnya dari Mbak siapa? Zahra. Oke, dari Mbak Zahra. Mungkin dari Mbak Zahra sendiri bisa diceritakan tentang kronologi dampak pelanggaran nilai adaptif yang mungkin Mbak Zahra alami atau lihat gitu. Dari kasus yang saya amati itu dari Pandeglang, ada 5 aparatur sipil negara yang terancam pemecatan secara tidak hormat dikarenakan terlibat dalam berbagai pelanggaran serius seperti memakai narkoba dan korupsi, serta pelanggaran kode etik dengan absen kerja dalam waktu yang sangat lama. Oke, menurut Mbak Zahra sendiri apa penyebab dan juga dampaknya dari mungkin pelanggaran kode etik seperti memakai narkoba dan juga pelanggaran kode etik yang lain? Pastinya pelanggaran itu tuh berdampak bagi citra ASN sendiri dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. ASN yang seharusnya menjaga integritas dan disiplin justru terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum dan etika sehingga mengganggu pelayanan publik itu. Selain itu, ketidakhadiran ASN itu dalam waktu yang lama juga berdampak negatif pada kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Itu menurut saya penyebabnya. Oke, dari Mbak Zahra sendiri kan tadi sudah memaparkan penyebab dan juga dampaknya. Mungkin dari Mbak Zahra bisa memberikan sedikit solusi tentang pelanggaran kode etik tersebut. Solusi yang bisa saya berikan yaitu untuk mengatasi pelanggaran yang dilakukan ASN di Pandeglang itu pertama, peningkatan pengawasan dan penegakan disiplin menjadi langkah utama yang harus diambil. Kenapa? Karena pemerintah itu harus membentuk tim pengawas yang bertugas secara rutin untuk memantau kehadiran dan kinerja ASN serta menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar yang bertugas secara rutin yang untuk memberikan efek jera. Kedua, pelatihan dan pembinaan etika itu juga sangat penting karena kan bisa meningkatkan pemahaman ASN terhadap kode etik dan meningkatkan tanggung jawab mereka sebagai pelayan masyarakat, dan juga meningkatkan lingkungan kerja yang positif dan mendukung untuk meningkatkan motivasi ASN dengan cara menyediakan fasilitas yang memadai. Yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan ASN melalui penggajian yang layak dan insentif akan membantu meminimalkan risiko mereka korupsi. Seperti itu solusi saya. Oke, dari beberapa solusi yang Mbak Zahra jelaskan tadi, mungkin bisa memilih mungkin satu ya untuk dijelaskan mengapa solusi tersebut dianggap tepat untuk menangani kasus ini. Kalau salah satu sih kayaknya nggak bisa, kayaknya semua solusi. Karena solusi itu menurut saya kenapa tepat? Karena pendekatannya yang menyeluruh dan seperti peningkatan pengawasan dan penegakan disiplin mengatasi masalah ketidakdisiplinan secara langsung itu dapat membantu etika ASN dalam memahami tanggung jawab mereka. Selain itu, peningkatan kesejahteraan juga itu menunjukkan perhatian pemerintah untuk mengurangi penyalahgunaan wewenang. Kombinasi ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan produktif, seperti itu. Oke,
Cukup menarik ya teman-teman dari beberapa narasumber kita, yaitu ada yang dari manipulasi absen, lalu nepotisme pada calon ASN 2021, dan juga penyalahgunaan narkoba pada anggota ASN tersebut. Oke, itu saja dari diskusi kali ini. Mungkin dari beberapa kasus tersebut bisa dijadikan pembelajaran oleh kita semua, tentunya tidak hanya ASN, tentunya kita juga mungkin kita bisa jadi calon ASN tersebut. Yes. Jadi, sekian dari podcast ini. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.